Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan melakukan screening menggunakan Stockbit Sekuritas dan saya sudah menemukan 6 saham menarik untuk trend following, terutama untuk besok ya, hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Oke guys, jadi untuk teman-teman yang belum paham ya, apa itu strategi trend following? Trend following saham adalah strategi trading yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari tren pasar yang sedang naik dengan cara mengikuti pergerakan harga sahamnya. Strategi ini didasarkan pada keyakinan bahwa tren pasar masih akan berlanjut naik ya dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan strategi trend following. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi trennya. Kita hanya melakukan trading di saham-saham yang sedang uptrend saja atau saham yang baru terkonfirmasi naik dan mulai uptrend. Lalu yang kedua, kita tentunya harus melakukan analisa teknikal guys ya terhadap saham-saham tersebut, dan jika ingin ditambahkan, teman-teman juga bisa menggunakan analisa fundamental. Jadi teman-teman nanti hanya trading aja di saham-saham yang fundamentalnya bagus dengan posisi yang sedang uptrend. Lalu teman-teman juga harus menentukan ukuran atau porsinya. Jadi kalau misal teman-teman yakin dengan fundamental saham dan juga trennya sedang naik, maka teman-teman bisa memperbesar porsi untuk entry buy-nya. Tapi sebaliknya, jika sahamnya mungkin teman-teman kurang yakin, maka porsinya bisa teman-teman perkecil ya. Nah, biasanya ketika kita melakukan trend following ya di saham-saham yang sedang uptrend, banyak sekali investor ataupun trader yang memilih untuk buy on breakout guys ya. Itu terjadi karena mereka ingin memastikan bahwa tren sahamnya ini akan berbalik ya dari penurunan ataupun downtrend, dan juga saham-saham yang sedang sideways ini berubah tren menjadi uptrend dan mulai mengalami kenaikan. Nah, biasanya banyak trader maupun swing trade yang beli itu ketika dia tembus di atas level resisten sebelumnya, ketika downtrend ataupun ketika sideways guys ya. Jadi kebanyakan memang buy on breakout seperti itu. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan guys ya, kita akan melakukan screening dengan menggunakan fitur stock screener dari Stockbit Sekuritas. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga trading di saham guys ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur yang ada di Stockbit Sekuritas, baik itu fitur dari QStat, Stock Screener ya guys ya, karena kita bukan hanya screening saham-saham yang untuk trading saja, tapi kita pun bisa menggunakan Stock Screener ini untuk melakukan screening terhadap saham-saham dengan fundamental yang bagus gitu ya. Contohnya adalah saham-saham dengan high dividend yield gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di Stockbit, ya linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya untuk teman-teman daftar dan juga mendownload aplikasinya seperti itu. Oke guys, jadi dari screener Big Accumulation ini adalah saham-saham yang paling banyak diakumulasi. Ya contohnya di sini kita melihat ada saham Silo, ada saham bank, lalu ada INDF ya guys ya, LSIP, lalu ada saham Goto, Auto, MTEL, ITMG, GJTL, ya tadi ITMG sempat kita bahas juga, lalu ada XCL, Cepin ya guys ya, dan ini juga masih banyak guys ternyata. Ada SPTO, Laba, ESA, dan lain-lain. Nah, lalu kita pun akan menggunakan screener yang kedua, yaitu high volume breakout. Nah, jadi kalau misalkan volumenya ada kenaikan yang cukup tinggi, maka itu artinya ada akumulasi besar dan volume transaksinya juga cukup besar dan lebih besar daripada volume biasanya. Seperti itu guys ya. Untuk high volume breakout, di sini kita mendapati juga ada beberapa saham yang sedang uptrend. Salah satunya adalah saham JPFA. Lalu kita lihat juga ada Bevin ya guys ya. Dan beberapa saham ini akan kita analisa ya pada video ini. Selanjutnya kita lihat juga di sini masih ada yang lain ya, seperti contohnya ada SPTO, lalu ada saham Toto yang tadi juga sempat kita lihat ya, lalu ada NRCA, saham MRAT, dan kita lihat juga ya ini masih banyak guys ya untuk high volume breakout-nya gitu ya. Nah, jadi kita sudah mendapati ya ada 6 saham yang menurut saya cukup menarik ya. Langsung saja kita analisa saham pertamanya ya. Jadi hasil dari screener ini, Big Accumulation dan juga High Volume Breakout, saya di sini screening 6 saham saja gitu ya. Jadi dari sekian banyak saham, saya ambil 6 saham yang menurut saya memang paling menarik. Yang pertama adalah saham Bevin ya. Saham Bevin ini saya nilai cukup menarik ya. Yang pertama, itu karena direksinya sudah melakukan buyback di harga Rp895 per saham pada 6 Agustus 2024. Jadi di sini kita melihat ya guys ya, ada breakout yaitu di sekitar harga 950 ya. Nah, ini adalah area supportnya. Kalau misal kita hilangkan guys ya, ini adalah fase sideways dan sempat juga terjadi double bottom ya di saham Bevin ini. Dan Bevin ini dia bisa breakout
itu di harga sekitar Rp960 per saham gitu ya. Jadi idealnya jika teman-teman melakukan trend following di saham Bevin, itu masuknya di sekitar 950 sampai 960-an guys. Nah ini adalah average yang atau harga rata-rata ya guys ya, yang cukup, bagus untuk teman-teman bisa mempraktekkan strategi trend following di saham Bevin. Dan juga ternyata hari ini dengan kenaikan 2,56% juga breakout guys di MA50-nya. Ini juga bisa ya buy on breakout di harga 985 sampai dengan harga 1000-an. Saya rasa ini cukup menarik ya untuk buy on breakout di saham Bevin dengan harapan Bevin bisa berbalik tren dari downtrend menuju uptrend. Dan sebenarnya ini beberapa kali guys ya sempat breakout ya guys ya di support MA50-nya. Jadi untuk saham Bevin hari ini kita lihat juga ada normal akumulasi terutama dari ZPRX dan juga YU. Nah untuk fitur ya broker summary dengan average atau rata-rata yang bisa teman-teman lihat secara langsung, baik itu ada akumulasi ataupun big akumulasi atau normal akumulasi dan juga ketika ada distribusi ya, ada big distribution atau normal distribution, teman-teman juga bisa langsung lihat di Stockbit Sekuritas seperti itu. Jadi untuk ZPRX dan YU hari ini ada akumulasi ya guys ya dari ZPRX dan YU, tapi CCAK hari ini terpantau distribusi. Tapi overall memang hari ini ada normal akumulasi di saham Bevin. Nah jadi Bevin saya nilai ini saham yang cukup menarik guys ya. Yang pertama kita lihat trennya juga sudah mulai naik kembali. Nah jika teman-teman mau lihat lebih jelas ini adalah tren yang sedang naik ya guys ya. Nah, ini adalah tren yang sedang naik dan beberapa kali juga bisa breakout ya di MA50-nya seperti itu. Jadi untuk Bevin semoga besok bisa lanjut naik lagi sehingga kita juga bisa cuan tinggi ya di Bevin ini, terutama teman-teman yang juga terbiasa untuk melakukan trading ataupun swing trade di saham-saham dengan fundamental bagus yang sedang terkena sentimen uh, positif juga, seperti itu. Jadi upside-nya bisa naik sampai di Rp1.380 per saham, namun kita targetnya sih sampai di 1.100 dulu guys. Kalau misalkan bisa uptrend sampai 1.100, maka ada potensi Bevin bisa lanjut naik lagi. Dan kinerja kuartal 3-nya saya lihat juga cukup oke ya, tidak terlalu buruk juga, tidak terlalu ngedrop gitu ya. Jadi saya nilai Bevin ini saham yang sebenarnya cukup menarik, terutama untuk melakukan strategi trend following di saham Bevin ini. Saham kedua yang menurut saya menarik adalah JPFA guys ya, di mana JPFA ini berhasil, breakout di, atas resistennya di sekitar 1750 sampai 1780. Ini adalah level resisten yang berhasil ditembus oleh JPFA pada hari ini dan closing di Rp1.830 per saham dengan kenaikan 9,91%. Jadi untuk JPFA hari ini juga ada volume breakout guys ya, dan ini juga sempat terjadi di beberapa hari sebelumnya sejak tanggal 10 Oktober 2024 ya, itu di harga sekitar 1460 sampai di 1500-an. Ini adalah volume breakout-nya JPFA. Jadi untuk saham JPFA pun ya teman-teman idealnya beli di sekitar 1500 ketika JPFA berhasil breakout di MA50-nya. Jadi untuk buy on breakout idealnya JPFA ini adalah beli di MA50-nya guys. Tapi kalau misalkan teman-teman juga mungkin ya agak telat belinya, saya rasa di level saat ini pun jika besok lanjut naik lagi, teman-teman masih bisa menggunakan strategi trend following. Kak, apakah strategi trend following ini ada cut loss-nya? Seharusnya ada ya guys ya. Kalau misal teman-teman trend following di saham-saham gorengan, seharusnya ada pembatasan risiko alias cut loss. Misalkan teman-teman cut loss-nya di 3% atau 4%, saya rasa itu cukup minim ya guys ya, cukup minim risiko. Apalagi kalau misal teman-teman tradingnya di saham yang gorengan ya atau high risk high return juga, seperti itu. Tapi untuk saham-saham yang dengan fundamental bagus, apalagi kuartal 3-nya JPFA ini kan oke ya, bagus ya. Nah, jadi untuk JPFA saya nilai sih masih punya peluang untuk naik lagi. Apalagi hari ini kenaikan 9,91% ya, disertai dengan akumulasi besar, terutama dari investor asing ya, ada AK dan juga CC yang hari ini masuk belasan miliar. Dan hari ini overall dari investor asing itu net buy sekitar 47 miliaran. Jadi akumulasinya besar, lalu volume breakout-nya juga tinggi, dan untuk JPFA ini sangat cocok ya untuk dilakukan strategi trend following ini. Dengan target resisten terdekat di 1930 sampai di 2200-an jika melanjutkan kenaikannya. Lalu selanjutnya adalah saham Cepin, ini juga saham di sektor poultry, tapi kuartal 3-nya memang belum rilis ya guys ya. Tapi saya nilai saham Cepin juga menarik karena beberapa kali bisa breakout ya di MA50 dan juga berhasil breakout di MA150-nya guys. Nah di sini ya, ini juga breakout guys ya.
Coba kita perjelas ya. Nah ini guys. Jadi idealnya teman-teman beli di sekitar 4.900 sampai di 5.100-an ya untuk saham Cepin ini jika teman-teman menggunakan strategi trend following ya pastinya teman-teman harus buy on breakout di saham Cepin. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin ya guys ya bottom fishing atau buy on weakness dan buy on support di saham Cepin, tentunya teman-teman memiliki average yang lebih rendah tapi dengan resiko yang lebih tinggi juga. Karena siapa tahu Cepin malah lanjut turun. Tapi untuk strategi trend following tentunya kita memastikan terlebih dahulu bahwa sahamnya ini ada bullish reversal dan bisa uptrend kembali. Untuk saham Cepin hari ini naik sekitar 2,9% ke Rp5.275 per saham dan hari ini Cepin ada akumulasi yang cukup besar ya, terutama dari AK, PD dan juga OD. Jadi hari ini net buy asing sekitar 16,8 miliaran ya untuk saham Cepinnya dan teman-teman juga bisa menambahkan foreign flow underlay ya jika teman-teman ingin melihat akumulasi asingnya. Nah, ini kan foreign flow underlay-nya terus mengalami kenaikan sehingga ini adalah pertanda bahwa investor asing melakukan akumulasi secara terus-menerus di saham Cepin. Target terdekat untuk Cepin adalah di 5.600-an guys ya dan ini adalah resisten terdekat untuk saham Cepin ketika nanti Cepinnya melanjutkan kenaikan. So, ini sangat sangat menarik, jadi kita akan pantau Cepin dan kita akan masukkan Cepinnya ke watchlist untuk besok. Selanjutnya yang saya nilai menarik adalah saham MTEL, karena MTEL hari ini berhasil breakout di MA50-nya guys. Dan kita lihat juga mulai uptrend kembali ya. Jadi untuk saham MTEL kuartal 3-nya kayaknya sudah rilis dan kita sempat lihat tadi sih oke ya. Jadi untuk MTEL sendiri kita lihat sempat melemah ke 590 sampai 600-an. So untuk MTEL ada akumulasi besar hari ini tapi kenaikannya tipis hanya 0,78% saja di Rp650 per saham ya berhasil breakout juga. Akumulasinya dari BK, EP, dan juga CC, dan hari ini investor asingnya net buy 3,3 miliaran. So, untuk MTEL juga akan saya masukkan ke dalam watchlist ya, terutama untuk trend following di besok ya, besok hari, yaitu hari Rabu, 30 Oktober 2024. Cukup menarik untuk MTEL dan semoga bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah saham Bayu ya guys ya. Untuk saham Bayu ini memang cukup volatil. Jadi tadi ya sempat naik tinggi ke area high di sekitar 1.600 tapi ternyata turun kembali ke Rp1.465 per sahamnya, tepat di resisten terdekatnya. Jadi apakah Bayu akan breakout ya di resistennya kembali dan untuk besok kita akan coba pantau saham Bayunya. Karena hari ini volumenya juga breakout guys ya di rata-rata volume 20 hari perdagangan. Dan untuk Bayu hari ini ada normal akumulasi ya, meskipun kenaikannya hanya 2,8%, tapi akumulasinya ternyata dari PD, YP, CP, dan juga AI itu adalah akumulasi dari investor domestik. Jadi untuk saham Bayu, kita akan coba pantau dulu guys ya, karena ini juga belum konfirmasi breakout di resistennya. So, lebih baik kita wait and see dulu untuk saham Bayunya. Dan selanjutnya ya kita tambahkan di sini jadi ada sekitar 7 guys ya. Satu Bevin, 2, 3, 4, 5, sorry 6 ya guys ya, plus tadi IHSG. Nah, jadi untuk saham auto ini yang keenam, ternyata hari ini ada kenaikan juga 1,18% di Rp2.580 per saham dan beberapa kali guys ya memang auto ini berhasil bertahan ya di atas support MA50-nya dan lanjut uptrend. Nah, idealnya teman-teman jika menggunakan strategi trend following itu buy on breakout ya di sekitar 1.900-an dan juga di sekitar 2.200. Ini idealnya ketika teman-teman buy on breakout ya guys ya menggunakan strategi trend following itu memang harus buy on breakout terhadap level-level moving average-nya. Jadi untuk auto ini ya kita lihat kalau misal teman-teman sudah ambil di harga bawah pastinya akan lanjut di hold dan juga sudah punya cuan yang lebih besar ya dibandingkan teman-teman yang melakukan trend following untuk besok. Jadi untuk teman-teman yang buy on weakness di auto karena memang sahamnya bagus, pastinya teman-teman sudah ada cuan ya atau floating profit sekitar 43%-an. Tapi hari ini kita lihat juga ternyata ada akumulasi yang cukup besar ya, meskipun hanya naik 1,18% dan closing di 2.580, tapi akumulasinya cukup besar, terutama dari PD, BBOD, dan juga YP. Jadi ini akumulasinya dari investor domestik juga, seperti itu. Nah, jadi saham auto ya kita lihat targetnya memang masih cukup tinggi, tapi untuk target terdekatnya, auto ini bisa naik ya sampai di level resisten di sekitar 2750-an guys ya untuk saham auto dan untuk target terdekatnya. Oke guys, jadi kita sudah bahas guys ya sekitar 6 saham. Yang pertama itu adalah
Bevin, lalu yang kedua adalah JPFA, yang ketiga adalah Cepin, yang keempat adalah Mtel, yang kelima adalah Bayu, yang keenam adalah saham Auto. Ini untuk pantauan saya ya, untuk besok hari Rabu 30 Oktober 2024. Jadi memang ya saya selalu berusaha untuk mencari cuan meskipun kondisi marketnya sedang turun parah seperti ini. Dan IHSG probabilitas kenaikan di bulan Novembernya memang cukup rendah sehingga ya untuk, saham-saham dengan, penurunan yang cukup dalam atau saham-saham bagus yang sedang terdiskon, saya pun tetap menyiapkan, porsi cash untuk mengakumulasi kembali. Tapi saya juga melakukan, beberapa trading ya guys ya, di saham-saham yang mengalami kenaikan meskipun ketika IHSG-nya sedang turun. Jadi tujuan saya adalah saya ingin tetap bisa cuan ketika IHSG sedang mengalami koreksi, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar dan sesi ini akan kita lanjutkan ya untuk besok. Dan jika teman-teman ada requestan silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.